Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Muhammad Sultan Muhid akan membahas tentang biografi ulama yang ternama di daerah Mekah, yaitu beliau adalah Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu. Salam jasmera, jangan lupa sejarah. Sebelum kami membahas tentang biografi beliau, kita kirim Fatihah dulu kepada beliau dengan tujuan tabarukan agar mendapatkan keberkahan daripada beliau radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa syafi'ina wa rahmati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sallallahu Muhammad Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Al-Fatihah. Oke, kemudian saya minta tolong agar dibantu subscribe, like, and share agar video ini selalu berkembang. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, biografi daripada As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 1365 Hijriah atau 1945 Masehi. Pendidikan pertamanya adalah di Madrasah Al-Falah Mekah, di mana ayah beliau, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, sebagai guru agama di sekolah tersebut, yang juga merangkap sebagai pengajar di Halaqah Masjidil Haram Mekah, yang tempatnya sangat masyhur di dekat Babus Salam. Setelah Sayyid Alawi Al-Maliki meninggal, putra beliau inilah Sayyid Muhammad yang meneruskan perjuangan beliau. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, dan di Universitas Ummul Qura, Makkah, dan kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut, sampai beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim di kediaman beliau di kawasan Utaibiyah, Mekah. Tak berapa lama tempat beliau di kediaman beliau pindah ke kawasan Rusaifah, Mekah. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh santrinya dengan sebutan Abuya daripada panggilan yang lain. Kenapa? Karena beliau bertujuan agar hubungan antara guru dan santri tidak sekedar hubungan zahir, namun ada hubungan batin. Namanya juga Abuya, bapak saya, namanya bapak ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi hubungannya itu tidak zahir saja, tapi kedua-duanya dapat zahir dan batin. Yaitu seperti halnya hubungan orang tua dan anak. Hal ini
disebutkan di dalam kitab Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, aba'uka salah satun. Bapak itu ada 3 macam. 1, abu kalladhi waladaka, yaitu ayah yang melahirkanmu. Ya. Jadi maksudnya ibunya ya, ayah kandung. Kedua, walladhi zawajaka ibnatahu, yaitu ayah yang menikahkanmu dengan anak putrinya atau mertua. Yang ketiga, walladzi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Yang ketiga adalah ayah yang mengajarkanmu ilmu, atau bisa disebut ulama, habaib atau kiai atau ustadz ya. Dan itu yang mengajarkan ilmu itu adalah afdaluhum, yang lebih utama dari ayah yang pertama atau yang kedua. Seperti itu. Kemudian nasab beliau Sayyid Muhammad, nasab beliau bersambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhah. Oleh karena itu, nama beliau disematkan dengan nisbat Al-Hasani, bukan Al-Husaini, karena beliau dari jalur Sayyidina Hasan. Beliau pernah mengatakan, alimun abi wajadi kada wa kada ilal mukhtari, yaitu ayahku, kakekku, kakeknya lagi terus sampai ke atas sampai Rasul itu adalah orang-orang alim. Jadi bukan orang sembarangan. Jadi beliau ini termasuk ya, jadi bintu ya, jadi, anaknya Ibn, jadi Ibnul Alim, jadi anaknya orang alim. Makanya kayak syair ada di syairan Habib Ali Al-Habsyi ya. Ya Imam ibni, jadi Imam bin Imam. Jadi anaknya alim, orang tuanya alim. Seperti itu. Terus juga diterangkan di dalam kitab Maulid Tiba bahwasanya ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Keluarga Rasul, ahlu bait Rasul yang suci ini, mereka semua ini adalah hum amanul ardi, yang membuat dunia atau membuat bumi ini aman. Dari apa? Dari bala, dari kebodohan dan lain sebagainya. Jadi ahlu bait ini keluarga Rasul ini ada beberapa versi. Jadi ada keluarga Rasul itu yang memang darahnya atau dari segi darah, atau juga ada yang segi dari ilmu, atau ada keluarga Rasul yang ada segi umum ya. Makanya ada hadis itu mengatakan ya, di kitab Jami' Shahih, Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Jadi keluarganya Rasul adalah orang yang takwa. Jadi setiap orang muslim yang mau bertakwa itu adalah keluarga Rasul. Kalau orangnya nasab bin-binnya nggak sampai Rasul, apakah keluarga Rasul? Keluarga Rasul. Kalau sesuai dengan hadis ini. Ada lagi orang itu menjadi nasabnya bersambung Rasul hanya ilmu. Jadi dia mondok di siapa, jadi nasab ilmunya sampai Rasul. Ya, seperti itu. Kalau yang disebut Habib atau Habaib itu condongnya nasabnya itu sambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walhasil yang paling penting bukan itu, yang paling penting adalah mengikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nasabnya sambung kepada Rasul, akan tetapi akhlaknya, akhlaknya itu enggak menyentuhkan seperti Rasul ya, percuma. Malah mencontreng nama baik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian madhabnya beliau, madhabnya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Madhab beliau adalah mengikuti madhab Imam Malik.
Jadi beliau ini di sana itu madhabnya adalah Imam Malik, bukan Syafi'i ya. Akan tetapi banyak muridnya itu, terutama yang di Indonesia itu madhabnya Syafi'i semua. Makanya beliau ini, meski demikian, Abuya tidak menyuruh para santrinya untuk mengikuti madhab Imam Malik, kecuali beberapa orang saja. Jadi beliau ini tidak maksa, kamu harus mengikuti madhab seperti saya, enggak. Jadi kalau anak-anak Indonesia atau negara-negara lain yang madhabnya Syafi'i, beliau tidak memaksa untuk mengikuti madhab Imam Malik. Seperti itu. Bahkan beliau ini memanggil ulama-ulama Syafi'i, nanti yang bermadhab Syafi'i, untuk mengajar di tempat beliau. Jadi mengajarkan santri-santri baik di Indonesia atau yang lain yang bermadhab Syafi'i, seperti itu. Kemudian manhajnya beliau. Jadi cara berjalan ibadahnya beliau, cara kehidupan beliau dalam berdakwah. Jadi beliau ini manhajnya sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap satu aliran atau kelompok. Jadi beliau ini enggak fanatik ya. Ada aliran gini langsung dimarahi, langsung dikafirkan, dibid'ahkan, dan enggak. Jadi beliau ini orangnya itu toleransi ya, seperti itu. Bahkan itu ada Al-Fakir pernah mendengar cerita itu, jamaah tablik ya. Jamaah tablik itu kan datang dari masjid ke masjid, musola ke musola. Itu kalau di Indonesia itu kayak kurang baik karena nggak umum ya. Nanti ke masjid sana pindah, bawa baskom, bawa alat dan lain sebagainya. Di Indonesia nggak umum, makanya terlihat kayak eh, aliran nyeleneh lah bahasanya, karena nggak umum. Tapi beliau ini ada guru beliau itu pembesar dari jamaah tabligh, seperti itu. Kalau nggak salah orang India, saya lupa namanya. Cuma Al-Fakir tahu bahwasanya cerita itu masyhur ya. Beliau punya guru jamaah tabligh orang India, seperti itu. Beliau juga tidak suka orang yang dakwanya keras, bicaranya keras. Jadi beliau ini termasuk orang yang lemah lembut ya. Jadi kepada masyarakat, kepada itu beliau dakwanya dengan cara yang halus, tidak keras. Sampai beliau mengatakan akrahu ta'assuba wal muta'assibina wa tasyadduda wal mutasyaddidina. Jadi intinya beliau itu sangat tidak suka bagi orang yang fanatik atau yang terlalu keras dalam berdakwah. Karena Rasul juga sangat toleransi ya ketika dakwah. Jadi ketika ada non-Islam atau agama apapun, beliau toleransi, seperti itu. Dicontohkan beliau itu ya, yang lakum dinukum waliyadin, itu saja beliau. Beliau enggak mengatakan kamu kalau enggak Islam neraka, enggak. Nah, karena mengedepankan toleransi, seperti itu. Kemudian metode tarbiyah Abuya, cara beliau mendidik santri itu kayak gimana? Nah, ini ada beberapa yang beliau contohkan ya. Beliau cara mendidik santri itu yang lebih utama itu beliau pernah mengatakan ana u'allimul akhlaqa wal muru'ata qablal ilmi wal kitab. Jadi saya, kata beliau, saya ini lebih mengutamakan mengajarkan ilmu, mengajarkan akhlak dan muru'ah ya, sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Jadi beliau ini yang beliau kejar dulu itu akhlaknya dulu. Akhlaknya bagus, nanti ilmunya ikut bagus ya. Kalau ilmunya bagus, akhlaknya buruk, nanti salah. Nanti salah guna. Jadi ilmunya ini dibuat untuk yang nggak baik. Jadi sesuai dawuhnya Rasul. Ya itu ya. Jadi apa? Bu istu liutamima
makarimal akhlak. Innama buistu diutamima makarimal akhlak. Jadi saya ini, kata Rasul, diutus ke dunia adalah menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak dulu, baru talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Seperti itu. Kemudian beliau ini lebih suka hikmah daripada ilmu. Lebih suka kepada santri yang hikmahnya banyak daripada santri yang jarang hikmah atau enggak hikmah sama sekali tapi ilmunya digenjar. Kurang suka beliau. Beliau pernah mengatakan, "At-talibul al-khudumu ahsanu indi min at-talibi al-mujtahidi." Jadi santri yang suka hikmah itu lebih baik bagiku, kata beliau, ahsanu indi min at-talibi al-mujtahidi, daripada santri yang bersungguh-sungguh belajar terus tapi jarang hikmah. Jadi seperti itu ya. Jadi memang hikmah ini sangat penting. Jadi gitu, seperti itu. Jadi Al-Fakir pernah mendengar kata-kata yang masyhur itu ya, yang didawuhkan oleh Yai Usman di dalam kitab Manaqib Sabilul Waqi, di mana Bibi Syekh Usman Alisaki, beliau mengatakan di situ diterangkan bahwasanya Yai Sepuh Yai Usman itu pernah mengatakan, wabil hurmati irtafa'u wabil khidmati intafa'u. Jadi orang itu kalau mau hormat sama guru, sama keluarganya guru, sama ustadznya, sama yang lebih senior, wabil hurmati irtafa'u, derajatnya akan diangkat. Tapi untuk ilmunya manfaat nanti dulu. Yang lebih manfaat, wabil khidmati intafa'u. Kalau kamu mau khidmah kepada gurumu, kepada orang tuamu, pada ustadzmu, pada pondokmu, intafa'u, ilmunya manfaat. Jadi nggak semua ilmu itu manfaat. Apa itu manfaat? Al-Fakir pernah membaca, kalau nggak salah, kitab Sitin Masalah. Itu ada dawuh, apa itu manfaat? An-naf'u isalul khairi ilal ghairi. Manfaat adalah isalul khairi, sambungnya, tersampaikannya kebaikan, ilal ghairi, kepada yang lain. Jadi ilmunya itu manfaat kepada yang lain maksudnya. Jadi ada ilmu sedikit tapi bisa menyebar ke orang, bisa dimanfaatkan. Itu lebih baik daripada pintar beberapa kitab tapi nggak bisa nyalur ke orang. Maksudnya seperti itu. Jadi ini ya pentingnya khidmah. Ada lagi perumpamaan bahwasanya khidmah itu seperti ini. Ilmu itu ibarat pisau atau pedang. Nah, pedang ini kalau nggak tajam, buat motong ya nggak bisa terputus karena nggak tajam. Gimana cara menajamkannya? Yaitu dengan cara hikmah. Nah, seperti itu. Jadi punya lading dulu, punya pedang dulu, punya ilmu penting. Kalau sudah punya ilmu, dihikmah, atau bahasa Jawanya itu ditirakati juga. Di ilmunya itu biar landep, biar tajam. Punya lading tapi nggak tajam, ya sulit juga. Nah kalau saya khidmah saja, nggak pakai belajar, gimana? Ya malah nggak bisa. Kamu pisaunya saja nggak punya, ilmunya nggak punya, apa yang mau diasah, kan seperti itu. Jadi tetap ya belajar dulu. Makanya Rasul mengatakan, innamal ilmu bita'allum. Jadi ilmu itu ya belajar. Kalau kamu mencari ilmu, belajar ilmu, ya belajar. Kalau kamu sudah alim, baru ilmunya ditirakati, ya baik puasa atau memperbanyak ibadah atau memperbanyak khidmat dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian beliau termasuk
orang yang suka menulis kitab, ya, atau mengarang kitab. Di sini tercatat bahwasanya karya-karya beliau itu kurang lebih dari 100 kitab. Memang banyak ya. Jadi kitab beliau ini sangat banyak. Baik itu yang sudah tercetak atau belum. Di antaranya yang sudah masyhur, yang sudah tercetak adalah kitab Mafahimu Yajibu Antusoha, yaitu kitab yang membahas tentang paham-paham yang harus diluruskan. Karena memang di Mekah itu ya banyak aliran-aliran yang eh, tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah, tapi mengatakan Ahlus Sunnah. Nah, seperti itu. Jadi beliau ini eh, berniat untuk meluruskan aliran-aliran yang seperti itu. Banyak lagi ya kitab Syarah Aqidatul Awam dan lain sebagainya, atau kitab yang membahas biografi eh, Sayyidah Khadijatul Kubra. Nah, itu banyak ya, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau ini memberi amanah kepada santri-santrinya, yaitu pada bulan Syawal 1423 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Desember 2002 Masehi, Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Abuya memberi amanah kepada santri atau murid beliau yang senior, yaitu Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Ya, beliau ini orang Indonesia yang Kiai Ihya Ulumuddin. Apa amanahnya? Yaitu agar membuat wadah bagi para alumni. Membuat suatu wadah atau organisasi atau perkumpulan bagi para alumni beliau. Amanah ini merupakan usulan dari putra beliau, yaitu Sayyid Ahmad. Jadi mungkin Sayyid Ahmad sudah merasakan ayahnya nggak lama lagi akan meninggal. Jadi beliau nggak mau setelah ayahnya meninggal, para alumni, para santri beliau ini pencar. Tidak ada wadah atau tidak ada organisasi. Makanya beliau mengusulkan seperti itu dan disetujui oleh ayah beliau, sehingga membuat amanah kepada santrinya yang senior, yaitu Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Akhirnya pada hari Rabu tanggal 2 Muharram 1424 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 5 Maret 2003 Masehi, ada sebanyak 25 murid beliau berkumpul di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Nur, yaitu Pondok Pesantren Darussalam Tambak Madu Surabaya. Jadi santri beliau ini 25 ini kumpul di Surabaya membahas amanah ini. Semua santri beliau hadir, sepakat untuk mewujudkan amanah beliau dalam berdakwah secara berjamaah. Jadi dakwanya bareng-bareng. Jadi dakwanya nggak sendiri-sendiri ya. Kalau sendiri-sendiri sulit, berat. Makanya itu ada istilah yadullahi ma'al jamaah itu. Jadi kekuasaan Allah itu kalau jamaah bareng-bareng kan dipikul sama. Kalau dipikul sendiri ya berat seperti itu ya. Wadah tersebut kemudian diberi nama dengan Hay'a As-Sofwa. Jadi nama pertamanya itu cuma Hay'a As-Sofwa gitu aja. Kemudian pada acara tahunan Musyawarah Nasional atau Mukernas ke-8 tahun 2014 diputuskan agar nama organisasi ditambah menjadi Hay'a Sofwa Al-Malikiyah. Jadi ditambah Al-Malikiyah. Karena apa? Karena ada sebuah organisasi lain yang bernama Yayasan As-Sofwa. Khawatir
salah paham. Jadi khawatir kok menyebut As-Soffa kok ini mana ini, apa yang alumni Said Muhammad atau yang di Jakarta ini. Nah, itu agar ada perbedaan, maka nama wadah dari alumni Said Muhammad ditambah dengan Al-Malikiyah. Nah, seperti itu. Dan lama kemudian nanti berkembang sampai saat ini, ya, kantor pusat HIA As-Soffa Al-Malikiyah berada di Jalan Gayung Sari, Surabaya, sebelah timur Masjid Al-Akbar, Surabaya. Organisasi para alumni Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki sudah memiliki 21 kantor cabang, jadi sudah menyebar luas. Jadi kantornya sudah 21, menyebar di seluruh Indonesia. Dengan jumlah anggota kurang lebih sekitar 900 yang terdiri dari habaib dan kiai. Seperti itu ya. Jadi banyak santri-santri beliau yang di Indonesia. Jadi beliau membuat wadah agar para santri tidak terpecah belah, seperti itu. Jadi tetap satu, seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah ini termasuk karomah beliau. Sebelum beliau meninggal, beliau ini pernah berdoa seperti ini. Atammani minallahi ayyad bidaruhi bainatul labi wa kutubi wa ana so'imun. Saya berharap kepada Allah agar ketika menjabut nyawa saya, menjabut roh saya, yaitu saya dalam keadaan di tengah-tengah santri saya, di tengah-tengah kitab saya, dan wa ana so'imun, saya dalam keadaan puasa. Jadi beliau berkeinginan ketika nyawanya diambil atau meninggal, beliau ketika itu dalam keadaan bersama santri, bersama dengan kitab-kitab beliau, dan beliau dalam keadaan puasa. Dan aneh bin ajaib, ya, aneh bin ajaib, atau karomah, atau doanya ini dikabulkan oleh Allah dengan beliau meninggal pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 30 Oktober 2004 Masehi. Jadi benar. Jadi doa beliau yaitu terkabulkan semua. Jadi beliau wafat ketika dengan santri beliau. Ini di kamar beliau ya. Jadi beliau meninggalnya itu di kamar ini banyak santri. Di kamar pun banyak kitab-kitab beliau. Dan beliau meninggal di bulan Ramadan. Ya otomatis beliau puasa. Ya Allah, subhanallah. Jadi seperti itu ya. Nah ini mungkin cukup itu seputar biografi dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Untuk karomah selanjutnya, insya Allah Al-Fakir akan buatkan video selanjutnya. Minta dukungan, jadi jangan lupa subscribe, like, and share agar videonya selalu berkembang, semakin berkembang. Oke, kurang lebih seperti itu. Jika ada salah kata, salah ucap, salah keterangan yang berhubungan dengan video ini, Al-Fakir minta maaf ya, karena kekurangan saya, karena kebodohan saya jika ada kesalahan. Jika benar, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.